Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HM. Semoga kalian diberkahi dengan kesehatan dan kelimpahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Part 3. Aku bukan wanita yang lemah. Setelah makan mie bersama dengan ibu mertuaku, aku langsung bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan salat subuh. Sedangkan beliau pamit melanjutkan tidur. Aku banyak bersyukur atas berbagai kebaikan dalam hidupku. Benar kata orang, ujian itu diberikan pada orang yang akan diangkat derajatnya, dan semoga aku menjadi salah satunya. Setelah sholat, rencananya aku akan kembali meneruskan satu bab novelku. Sepertinya waktunya akan cukup daripada aku tertidur lagi. Betapa terkejutnya aku saat melihat penghasilanku sudah mencapai 1 juta rupiah. Subhanallah, aku tak pernah menyangka bisa mendapat uang sebanyak itu dalam waktu sehari. Tentu hal ini menjadikanku makin semangat melanjutkannya. Meski pertama menulis tujuan utamanya bukanlah uang, namun tak ayal dengan pendapatan yang banyak ini membuatku makin bersemangat. Tentu saja aku langsung mengetik satu bab saja untuk menambah pendapatan besok, karena waktu juga tak akan cukup untuk mendapatkan 2 bab pagi ini. Tepat pukul 6:30, aku selesai mengunggah bab terbaruku itu. Semoga nanti tambah banyak lagi yang berlangganan. Gegas aku kembali memakai kostum penyamaranku dan menuju dapur. Untuk membuat sarapan, di kulkas hanya ada telur 6 butir, jadi kumasak saja menjadi telur balado. Tepat pukul 7, sarapan telah siap dan aku pun langsung mengetuk pintu kamar mertuaku itu. "Bu, bangun, sudah jam 7, tadi katanya mau ke kantor polisi," teriakku di depan pintu kamarnya. Tak ada jawaban, namun pintu langsung dibuka. Keluarlah Bu Sarah yang matanya yang sembab, pasti menangis, dan dia pun langsung mengetuk pintu kamar Selvi. "Sel, ayo bangun, katanya tadi mau ke kantor polisi, cepet bangun," teriak Bu Sarah. Kemudian dia menuju kamar mandi. Aku tentu saja melanjutkan pekerjaanku, menyapu dan beres-beres lagi. "Jum, nanti pas ku tinggal ke kantor polisi, kamu jangan kemana-mana loh. Cucian banyak tuh, ambilin juga di semua kamar," ucapnya sambil makan. "Iya Bu," jawabku. Rencananya nanti aku akan pulang ke kontrakan saat mereka pergi dan melayangkan gugatan cerai pada Mas Johan. Untungnya semua persyaratan sudah kukantongi. Hatiku kini sudah tak ragu lagi untuk berpisah dengan Mas Johan. Setelah apa yang terjadi semalam, Allah memang sudah memberi sedikit pelajaran baginya. Namun belum dariku, aku akan memberikan sedikit kejutan untuknya. Hari ini rencananya Bu Sarah dan Selvi akan melepaskan Mas Johan dari penjara. Sebenarnya bisa saja sih aku langsung melaporkan tindak penipuan surat tanah palsu itu. Namun bagiku rasanya jadi kurang greget. Aku lebih suka jika dia sudah dikeluarkan dan masuk lagi dengan maksud yang berbeda. Pasti rasanya akan lebih menyakitkan dan memalukan. Tepat pukul 8 pagi, mereka berdua pun langsung berangkat ke kantor polisi. Tentu aku pun langsung pergi juga. Pintu hanya kututup saja tanpa kukunci, karena jika tahu pintu terkunci saat mereka pulang, maka akan menjadi masalah nanti. Sedangkan aku masih ingin berada di rumah ini untuk menyaksikan drama apalagi yang akan terjadi di sini selanjutnya. Aku pun segera berjalan menuju ke tempat penitipan motor dan langsung tancap gas menuju rumah kontrakan, ganti baju dan langsung menuju pengadilan agama. Sebenarnya letak gedung pengadilan agama dan kantor polisi hanya berjarak 3 gedung saja, jadi aku sudah menyiapkan mental jika saja nanti bertemu dengan mereka. Lega rasanya ketika sudah mengajukan gugatan cerai. Aku yakin jika ini adalah jalan terbaik. Insya Allah tanpa Mas Johan, hidupku akan lebih bahagia dan sukses. Aku akan membesarkan anak ini tanpa ayahnya. Aku akan tunjukkan pada Mas Johan jika yang dia ucapkan pada aku selama ini adalah salah. Wanita atau janda juga bisa sukses kok, tanpa harus melakukan pekerjaan haram. Kini aku tak perlu lagi susah-susah memikirkan nasibku ke depannya. Insya Allah aku sangat yakin bisa hidup bahagia dengan anakku kelak.
Semoga saja Mas Johan nanti akan terima dengan gugatan cerai yang kukirimkan. Saat akan kembali pulang, kusempatkan untuk membeli soto daging yang letaknya di depan pengadilan agama. Karena memang tadi pagi belum sarapan nasi, hanya mie ayam yang kubuat pas subuh tadi. Soto daging ini memang selalu ramai pengunjung, sangat terkenal juga karena harganya yang murah dan rasanya yang lumayan. Segera kupesan dan mencari tempat duduk yang kosong. Aku bersyukur, bayi dalam kandunganku ini tak pernah rewel. Buktinya aku kini tak pernah lagi mengalami morning sickness, tak pernah menolak makanan apapun yang masuk ke dalam. Alhamdulillah juga, dia sangat mengerti saat kuajak begadang untuk menulis novel ataupun saat melakukan seabrek pekerjaan di rumah Bu Sarah. Semoga nantinya dia juga jadi anak yang kuat dan berbakti pada orang tua. Aku akan segera mengeluarkan handphone dari saku celana untuk mengecek perkembangan novelku. Namun tiba-tiba ada yang menarik kerudung segi empatku dari belakang hingga menyebabkan jarum pentulnya terlepas dan kerudungnya pun ikut terlepas dari kepalaku. Astagfirullahalazim, apa-apaan ini? Teriakku spontan sambil menoleh. Betapa kagetnya aku ketika melihat ibu mertuaku alias Bu Sarah tengah berdiri sambil melotot di sampingku dengan tangannya berkacak pinggang. Ibu, ucapku spontan. Mendengar perkataan itu, dia malah melempar kembali kerudungku yang ada di tangannya ke mukaku. Aku segera menangkap dan memakainya kembali meski tanpa jarum pentul. Apa-apaan ini Bu? Tanyaku pada beliau yang masih terus memelototiku. Semua pasang mata kini tertuju kepada kami. Malu sebenarnya, tapi aku juga nggak mau dipermalukan seperti ini. Kamu ya, perempuan pembawa sial, kamu telah merusak kehidupan anakku, teriaknya sambil melotot dan menunjuk-nunjuk mukaku. Selfie yang dari tadi duduk diam di belakang Bu Sarah, kini bangkit dan coba menarik ibunya agar kembali duduk. Ternyata mereka tadi telah berada di sini terlebih dahulu. Buktinya, di meja mereka sudah ada mangkuk soto dan es jeruk. Sudahlah Bu, jangan membuat kita jadi malu. Ini di tempat umum, kataku sambil akan kembali duduk. Namun, lagi-lagi tangannya menarik kerudungku. Namun kali ini, aku bisa memberikan perlawanan. Adegan tarik-menarik kerudung itu dimenangkan olehku yang memang lebih kuat secara fisik, hingga menyebabkannya akan jatuh ke belakang, namun berhasil ditangkap selfie. Dasar ya kamu menantu tidak tahu malu, pembawa sial. Lihat saja Johan akan segera menceraikanmu dan kamu pasti akan menyesal, lalu jadi gembel dan hidup menderita, teriaknya padaku. Mungkin karena hamil dan mengalami perubahan hormon, aku jadi tersulut emosi mendengar ucapan Bu Sarah itu. Ah, bukan aku yang jadi gembel tapi kalian para benalu. Sudah hidup numpang, minta makan gratis, sok kaya lagi. Tunggu saja, aku akan segera mengambil rumahku kembali. Dan satu lagi, aku tidak takut janda. Dan justru hidupku akan menjadi bahagia setelah berpisah dengan anakmu yang malas kerja dan hobinya selingkuh. Sampai digerebek warga dan dipenjara juga loh. Ih, amit-amit. Kuucapkan kalimat itu dengan lantang. Semua mata tertuju kepadaku dan mereka kini saling berbisik. Terlihat wajah selfie dan Bu Sarah pun pias. Rasanya cukup aku mengutarakan isi hati di hadapan orang banyak. Hilang sudah selera makanku. Aku pun mengambil kunci motor dan akan segera pergi. Namun aku kaget saat tiba-tiba Bu Sarah menyiramku dengan segelas es jeruk namun hanya mengenai bagian belakangku. Pergi kamu perempuan sial, pergi, teriaknya. Aku pun pergi namun aku tak ke arah depan tapi ke arah samping menuju tempat cuci piring di warung ini dengan sigap. Ku ambil air dalam ember dan kuguyurkan ke tubuh Bu Sarah dan langsung pergi meninggalkannya. Tak lagi kuhiraukan teriakannya dan juga selfie. Aku langsung tancap gas pulang ke rumah dengan kerudung dan punggung yang basah. Maaf ya Bu, aku berbuat kurang ajar kepadamu. Kamu sendirilah yang sudah sangat keterlaluan kepadaku dan terus membuatku emosi. Sebenarnya hatiku masih dongkol sekali dengan kelakuan ibu mertuaku itu. Tapi terus ku coba meredam semua amarah dengan terus beristighfar.
Karena bagaimanapun, saat ini beliau masihlah ibu mertuaku dan lebih tua dariku, jadi masih wajib aku hormati. Mungkin karena sedang banyak pikiran akibat kedua anaknya yang bermasalah itulah, akhirnya beliau bersikap seperti itu. Pas kali bertemu denganku yang bisa dijadikan pelampiasan amarahnya yang terpendam. Setelah hati merasa tenang, aku pun kembali memakai kostum dan berangkat ke rumah itu lagi. Seperti biasa, berubah menjadi Juminten, sang pembantu gratisan. Sebelum sampai, kusempatkan berbelanja sedikit sayuran sebagai antisipasi jika mereka sudah berada di rumah terlebih dahulu. Benar saja, saat aku akan masuk rumah, motor mereka pun masuk teras. "Loh, kamu dari mana saja, Jum?" saat Bu Sarah tiba di depan rumah dan bertanya kepadaku. Nada bicaranya lebih lembut daripada saat bertemu denganku tadi di warung. Ini tadi habis beli sayuran, Bu. Kan gak ada apa-apa buat dimasak," kataku sambil membukakan pintu. "Pintar juga kamu, Jum. Sudah sana, masak buat nanti siang." Bener-bener manusia yang unik ini ibu mertuaku. Bisa-bisanya gitu loh, langsung nyuruh masak tanpa tanya dulu uang dari mana buat belanja bahan masakannya. Bener-bener mental benalu. Daripada banyak omong, aku pun langsung memasak sambil menguping pembicaraan dua wanita beda generasi itu. Tapi kok aku dari tadi gak melihat Mas Johan ya? Apa mereka tak jadi membebaskannya dari penjara? "Bu, habis ini aku pergi ya. Palingan aku gak pulang selama 2 hari. Soalnya Om Joni ngajakin liburan ke Bali. Biasalah, Bu, setelah ngasih uang banyak, pasti dia minta balasan yang setimpal kan?" ucap Selvi yang langsung menyalakan TV. "Ya sudah, mau gimana lagi, Sel? Kalau nggak gitu kan kasihan Johan di penjara terus," jawab Bu Sarah. "Amit-amit, semoga kelak aku bisa menjadi orang tua yang mendidik anak-anak menjadi pribadi yang baik, soleh-soleha, tak seperti Bu Sarah ini, yang sepertinya malah mendukung apapun kelakuan anaknya, meskipun itu salah." "Lumayan loh, Bu, 30 juta itu bukan uang yang sedikit. Bisa balikin gak sih Mas Johan uangku itu?" tanya Selvi lagi. "Lah, masa sih kamu itu hitung-hitungan sama Johan? Dia kan masmu sendiri toh. Sejak bapakmu meninggal, dialah yang sudah memberi makan dan menyekolahkanmu. Jika dihitung uang yang dikeluarkan Johan untuk kamu ya sudah lebih dari 30 juta, Sel. Sama saudara sekandung itu gak boleh hitung-hitungan kayak gitu." Bu Sarah mulai mengomeli anak perempuannya itu. "Ya gak bisa kayak gitu dong, Bu. Uang tetap uang, gak mandang status, gak mandang saudara. Uang segitu banyak kok suruh ngerelain sih. Carinya sulit tahu, Bu," teriak Selvi. "Astagfirullahaladzim, aku tak menyangka jika Selvi seperti itu," membentak sang ibu pula. Na'udzubillah min zolik. Ibu juga tahu kalau cari duit itu gampang. Kalau mudah, kita nggak mungkin tinggal di rumah jelek ini. Lah, kamu pikir Johan itu juga nggak sulit gitu cari uang buat nyekolahin kamu? Sampai-sampai dia korbanin rumah tangganya loh demi sekolah kamu. Kini saatnya kamu balas budi dong." Bu Sarah tak mau kalah emosi dengan anaknya. Memang buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sifat Selvi yang seperti itu ternyata diturunkan dari Bu Sarah sendiri. "Kok jadi nyalahin aku sih? Memang dia nggak becus kerja kok dan numpang hidup sama istrinya. Kenapa malah nyalahin aku? Lagian aku nggak pernah kok minta dia ngasih makan dan nyekolahin aku, Bu. Pokoknya aku nggak mau tahu, uang itu harus balik. Bilang sama anak laki-laki ibu itu, cepet cari kerjaan, kerja apa aja deh, yang penting bisa menghasilkan uang banyak." "Oh alah, Sel, baru bisa dapetin uang dikit aja kamu itu sudah sombong. Kamu kan tinggal ngomong sama si Joni, pasti dikasih lagi," kata Bu Sarah. "Ya emang sih, tapi kan aku tetap mau uangku balik. Pokoknya wajib ya. Kalau perlu, jual aja rumah ini. Katanya sertifikatnya sudah ada atas nama Mas Johan. Lumayan kan?" Wah, bener juga tuh, Sel. Pintar juga kamu. Nanti hasil penjualannya buat beli rumah lagi. Kampung ini juga nggak enak sekarang, warganya rese.
dan suka ikut campur urusan orang lain, biar Johan juga bisa segera kumpul sama kita. Soalnya dia kan sudah diusir dari kampung sini, timpal Bu Sarah. Oh iya, aku lupa kalau kemarin malam warga sepakat mengusir Mas Johan dari kampung ini. Kira-kira sekarang dia tinggal di mana ya? Rasakan, siapa suruh suka berbuat zina. Saat akan melakukan kejahatan, pasangan ibu dan anak ini memang amat kompak sekali, saling melengkapi dalam kejahatan. Kita lihat saja kira-kira gimana caranya mereka menjual rumah ini tanpa surat kepemilikannya. Aku berangkat sekarang juga ya Bu. 2 hari lagi pas aku pulang kubelikan oleh-oleh lah untuk ibu. Cepat telepon Mas Johan agar rumah ini dijual. Gak usah mahal-mahal, yang penting laku aja. Ibu berani kan tidur di rumah ini sendiri? Tanya Selfie sambil memakai lagi jaketnya. Ya beranilah, kan ada Juminten. Habis ini aku akan menelpon Johan agar segera menjual rumah ini. Kamu gak makan siang dulu, Sel? Enggak nanti saja makan enak sama Om Joni. Doakan aku besok dapat uang banyak lagi ya Bu. Nanti ku belikan kalung. Iya, ku doakan agar kamu dapat cadangan om-om lainnya. Biar uangmu double makin banyak. Sudah sana cepat berangkat, jangan kecewain pohon uangmu itu. Ya Allah, doa macam apa itu? Seharusnya seorang ibu kan mengingatkan jika anaknya salah. Bukan malah seperti ini, mendukung sepenuhnya. Setelah Selfie pergi, Bu Sarah menghampiriku ke dapur sambil mencoba menelpon seseorang. Mungkin itu Mas Johan, seperti rencananya dengan Selfie tadi. Kamu masak apa sih Jum? Ucapnya. Sayur asem dan goreng pindang sama tempe Bu. Ini sudah selesai kok. Barangkali mau makan? Jawabku sambil memindahkan gorengan tempe ke atas piring. Aduh Jum, masak kok gitu-gitu saja sih? Sekali-kali masak ayam gitu loh, biar kita lebih sehat. Katanya kamu juga lagi hamil. Kasihan anakmu kalau tiap hari makan tempe dan tahu saja. Aku juga enek kalau menunya gini-gini aja. Kamu tadi beli mie instan dan telur nggak? Beli Bu, telur setengah kilo dan mie 6 bungkus. Sebenarnya aku tadi beli mie dan telur untukku sendiri, jadi pas tengah malam lapar setelah menulis. Kalau begitu, mie dan telurnya buat aku. Kamu makan sama masakanmu itu. Karena aku tak pegang uang sama sekali. Kalau kamu masih punya uang, belikan cemilan ya Jum. Maaf ya Bu, saya sudah tidak punya uang lagi. Tinggal ini saja Bu, jawabku sambil menunjuk pada selembar uang berwarna biru yang masih ada di meja. Sisa belanja tadi. Nah, ini saja buat aku. Kadang aku itu suka jajan loh Jum. Jadi suka bingung kalau nggak pegang uang, ucap Bu Sarah yang sudah menggenggam uang itu. Aku mencoba protes dan meminta uangku kembali, namun dengan sigap. Bu Sarah memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Sudah, jangan protes. Anggap saja uang sewa kamar selama kamu di sini. Sudah aku mau mandi dulu, ucapnya lagi sambil berlalu menuju kamar mandi. Kok ada sih orang kayak begitu, gak tahu malu dan suka merebut apa yang bukan miliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah memasak, aku pun mandi dan segera melaksanakan sholat. Rencananya aku akan istirahat sebentar habis ini. Capek badan dan capek pikiran ngadepin Bu Sarah ini. Suara pintu diketuk. Jum, buatin aku mie dulu, lapar nih. Ketukan dan teriakan Bu Sarah itu tentu saja langsung membatalkan rencana istirahatku itu. Aku pun kemudian memasak mie instan pesanan beliau itu. Jangan lupa tambahin telurnya Jum, biar bergizi, ucapnya lagi. Siap laksanakan Bu, jawabku dari dapur. Bu Sarah hanya menonton TV saat aku sedang memasak, sepertinya sambil menelpon seseorang. Ya ampun Jo, kamu itu dari mana saja sih? Kok dari tadi ditelepon gak diangkat-angkat? Berarti saat ini Bu Sarah tengah menelpon Mas Johan. Aku harus menajamkan pendengaranku ini. Selfie pergi katanya mau liburan sama pacarnya 2 hari. Ya pacarnya, Om Joni yang kaya raya itu. Hei Jo, kalau adikmu itu gak jadi simpanan om-om, pasti kamu sekarang masih mendekam di penjara. Bersyukur sedikit dong Jo. Tuh kan aneh, masa iya ibu mertuaku itu terang-terangan membenarkan pekerjaan Selfie. Padahal sepertinya Mas Johan langsung marah saat mendengar cerita itu. Ketika mata manusia sudah dibutakan dengan uang, maka semuanya akan terlihat halal. Halah, buat apa sih buang-buang duit untuk kuliah?
Paling nanti kalau nikah juga disuruh masak sama suaminya. Mendingan gini, kerja enak, dapat uang instan pula. Sudah ah, jangan banyak ceramah. Mendingan sekarang kamu mikir bagaimana caranya ngembaliin duit selfie untuk membebaskanmu tadi. Cari kerja apa gitu yang cepet hasilin banyak uang. Adikmu itu gak mau tahu, pokoknya uang itu harus dikembalikan. Gak ada tapi-tapian. Kalau memang gak bisa kerja, jual saja rumah ini. Simple kan? Katanya kamu sudah punya sertifikatnya. Waduh, pembicaraan mereka sudah mulai menjurus nih. Untung saja aku sudah selangkah lebih maju dengan mengamankan sertifikat asli dan duplikatnya. Mau tahu bagaimana cara mereka menjual tanpa surat-surat itu? Jadi, sebenarnya sertifikat yang atas nama kamu itu palsu, hanya untuk mengusir si bodoh Wulan itu saja. Dan aslinya rumah ini tetap atas nama Wulan gitu di sertifikatnya. Pinter juga kamu, Jo. Anaknya berbuat salah kok malah dibilang pinter sih. Ampun deh. Apa maksudmu hilang, Jo? Lah, kamu itu terakhir kali naruhnya di mana? Masa nggak ingat sih? Sepertinya sebentar lagi keadaan akan jadi runyam ini. Untung saja dari tadi aku merekam semua perkataan Bu Sarah ini. Masa sih? Sebentar coba ibu tanyakan sama dia. Setelah berkata seperti itu, Bu Sarah pun mendekatiku yang sedang mengangkat mie dari panci. Jum, beneran kamu nggak tahu jika ada bungkusan plastik hitam di bawah kasur pas bersih-bersih kemarin? Tanyanya padaku. Iya, nggak ada apa-apa kok Bu. Seandainya ada sesuatu pasti Juminten ngasih tahu ke ibu. Jawabku berbohong. Ya sudah kalau gitu, cepat campur bumbunya dan bawa ke depan TV ya Jum. Ucap Bu Sarah yang hanya kujawab dengan anggukan. Kemudian beliau balik lagi ke depan TV. Ibu mertuaku itu memang gampang sekali ditipu. Tapi sepertinya untuk mengelabui Mas Johan tak semudah kelihatannya. Sudah ibu tanya, katanya dia nggak tahu kok. Juminten itu orang baik dan bisa dipercaya kok. Lagian lo Jo, dia ambil surat itu buat apa? Nggak ada gunanya juga kan buat dia. Apa mungkin sudah kamu pindahin ke kamarmu, tapi kamu yang lupa? Bu Sarah kembali meneruskan obrolannya dengan Mas Johan di telepon. Lah, kok malah hilang semua sih Jo? Ya sudah, coba ibu cari dulu di kamar kamu ya. Aku membawa semangkuk mie instan gua itu ke depan TV. Saat Bu Sarah menuju ke dalam kamar Mas Johan. Silahkan cari sampai capek Bu, kedua sertifikat itu sudah aman di tempatnya. Kumandang azan asar sudah berbunyi karena memang aku tadi melaksanakan salat duhur agak telat. Gegasku masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Karena kupikir Bu Sarah masihlah di kamar Mas Johan, jadi aku keluar kamar mandi tanpa mengenakan jilbab dengan kacamata menggantung di jariku. Au, sakit, teriakku karena ada orang yang menarik rambutku dari belakang. Wah, jadi selama ini kamu membohongiku ya? Kurang ajar kamu Lan, teriak Bu Sarah sambil menarik rambutku dengan menggunakan kedua tangannya. Lepas Bu, ini benar-benar sakit, ucapku yang kesulitan untuk membuatnya melepaskan rambutku. Enak saja minta dilepasin, katakan dulu, di mana kedua sertifikat itu kamu simpan? Dasar pencuri, teriak Bu Sarah lagi. Aku bukan pencuri, ini rumahku Bu, justru kalianlah yang harus angkat kaki dari sini. Suaraku kukeraskan agar tetangga ada yang datang dan membantuku. Tak tahu mengapa rasanya tenaga mertuaku itu terasa amat kuat. Cepat katakan, di mana kamu sembunyikan surat-surat itu? Kalau tidak, akan kubenturkan kepalamu ke tembok itu, ancam mertuaku itu. Aku takut jika mertuaku ini akan gelap mata, jadi kuputuskan untuk berteriak. Kebetulan pintu depan terbuka, semoga saja ada yang mendengarnya. Aku berteriak minta tolong. Sekeras mungkin. Diam, diam ku bilang. Bu Sarah makin menarik rambutku ke belakang. Dan itu tindakannya membuatku jatuh ke belakang. Aku kembali minta tolong. Tak mendengar ancamannya. Dan aku kembali berteriak sekencang-kencangnya. Badanku rasanya amat sakit karena jatuh tadi. Kini mertuaku itu mulai memukuliku. Seperti kesetanan. Aku yang berada di posisi bawah hanya bisa mencoba menangkis setiap pukulannya sambil tetap terus berteriak. Cepat katakan sekarang juga, atau akan kubunuh kamu. Aku benar-benar takut. Wajah mertuaku ini sepertinya telah berubah, mengerikan sekali.
Ampun Bu, ampun, tolong lepaskan aku. Istighfar Bu, tolong, tolong. Badanku mulai terasa lemah dan kurasa ada nyeri dari perutku. Namun, sesaat kemudian, ku dengar beberapa langkah kaki mendekat. Astagfirullahalazim, apa-apaan ini Bu Sarah, kata Pak RT. Warga kemudian menolongku, dan sebagian menjauhkan Bu Sarah dariku. Namun dia terus saja meronta-ronta ingin mendekatiku. Kenapa bisa jadi begini Wulan? Apa yang terjadi? Tanya Bu Betty padaku sambil mendudukkanku. Ya Allah, ada darah di kakimu Lan. Kamu sedang hamil. Mendengar ucapan Bu Betty itu, aku pun langsung melihat ke kakiku. Ternyata di sana terdapat darah mengalir. Makanya perutku tadi sakit sekali. Astagfirullahaladzim. Iya, aku sedang hamil Bu, jawabku sambil terisak. Pak, tolong cepat ambil mobil, kita bawa dulu si Wulan ini ke dokter. Takutnya keguguran. Mendengar ucapan istrinya itu, Pak Beni pun langsung berlari keluar. Pergi kamu dari sini Bu, pergi. Ini rumahku. Jika sampai terjadi apa-apa dengan bayiku, maka aku tak akan memaafkanmu Bu, teriakku, dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Saat kembali tersadar, ternyata aku telah berada di dalam mobil. Bu Betty dan Bu RT ada bersama aku. Alhamdulillah kamu sudah siuman Wulan. Ini minum air putih dulu, ucap Bu Betty. Ini kita mau kemana Bu? Tanya aku yang masih sedikit pusing. Kita mau ke rumah bidan, kamu kan pendarahan. Itu sudah mau nyampe kok, sabar ya, jawab Bu RT sambil memelukku. Sesampainya di rumah bidan, aku pun langsung diberi perawatan dan diperiksa. Alhamdulillah, kehamilanku aman, kata bidan. Hanya saja aku perlu diberi multivitamin dan penambah darah dan istirahat sebentar di sini. Bu Betty dan Bu RT masih setia menemaniku. Alhamdulillah, kandunganmu tak apa-apa, Wul. Tadi itu sebenarnya ada apa sih? Kok sampai kayak gini? Tanya Bu RT. Aku pun kemudian menceritakan semuanya pada mereka berdua. Dari awal sejak aku diusir dari rumahku sendiri hingga insiden hari ini. Sebentar ya, aku akan bilang ke suamiku agar melaporkan si Johan dan keluarganya itu. Jahat sekali mereka. Bu RT kemudian keluar sambil emosi. Yang sabar ya Wul, kami itu gak pernah menyangka jika mereka sekejam itu kepadamu. Semoga saja mereka mendapatkan balasan yang setimpal untuk perbuatannya itu, ujar Bu Betty. Sekarang Bu Sarah ada di mana ya Bu? Tanyaku. Tak tahan Wul. Kayaknya tadi sudah diamankan warga. Sudah, kamu gak usah mikirin mereka. Kamu istirahat saja dulu. Aku akan menunggu kamu di sini. Tapi ku tinggal keluar sebentar ya menemui suamiku, ucap Bu Betty. Hanya ku jawab dengan anggukan. Kemudian dia meninggalkanku. Aku tak menyangka jika hal seperti ini akan terjadi. Kukira semua akan berjalan lancar dan mulus sesuai dengan rencanaku. Namun nyatanya aku salah. Semua memang tak selalu sesuai keinginan kita. Untung saja bayi di dalam kandunganku ini masih selamat. Karena hanya dialah satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Kurasa kini semua sudah berakhir. Rumah milikku sudah kudapatkan. Mas Johan akan segera kembali ke penjara karena kasus duplikat sertifikat itu. Aku pun sudah mengajukan gugatan cerai padanya tadi pagi. Sedangkan Bu Sarah, sepertinya tetanggaku akan melaporkan untuk kasus penganiayaan dan ikut campur dalam pemalsuan dokumen itu. Sedangkan untuk Selfie, dia bebas karena memang tak melakukan apa-apa. Semua berjalan lebih cepat dari perkiraanku. Rasanya amat lega bisa lepas dari orang-orang jahat itu. Kini aku akan membuka lembaran baru bersama anakku dan yang pasti akan kubuktikan pada mereka bahwa aku bisa hidup mandiri dan bahkan lebih baik lagi. Pagi ini Bu Bidan sudah memperbolehkan aku pulang karena aku dan bayiku sudah kembali sehat. Pak Beni dan Bu Betty sudah siap mengantarkanku pulang. Antarkan sampai ke penitipan motor saja Pak, aku ingin mengambil motor dulu dan pulang ke kos, ucapku saat kami sudah di mobil. Lah, memangnya kamu kuat naik motor? Terus rumahmu gak kamu tempatin Wul? Tanya Bu Betty. Insya Allah kuat Bu, rencananya rumah akan kurenovasi sedikit sebelum kembali ku tempati. Hitung-hitung membuang kenangan buruk, jawabku sambil tersenyum. Benar sekali kamu Wul, hitung-hitung buang sial. Kamu itu loh kok ya kuat menghadapi semua ini.
Jika aku jadi kamu, sudah kutendang jauh-jauh dari dulu para benalu itu. Dikasih hati kok malah minta jantung. Bu Betty tiba-tiba emosi. Iya, bener banget itu Wul. Ingat, jadikan ini pelajaran. Jangan terlalu baik dengan orang lain. Karena kadang mereka itu malah memanfaatkan kebaikan kita. Jadi orang baik itu memang susah kok sekarang. Karena saking banyaknya orang jahat, timpal Pak Beni. Iya Pak, aku akan banyak mengambil pelajaran dari sini. Bagaimana kabar Bu Sarah Pak? Tanyaku lagi. Bu Sarah sejak kemarin sudah dibawa ke kantor polisi dan kabar terbarunya, si Johan semalam juga sudah ditangkap di rumah temannya sesuai dengan keterangan yang diberikan Bu Sarah. Sudah, kamu gak usah memikirkan mereka. Orang jahat itu sudah berada di tempat yang semestinya, ujar Pak Beni. Iya Pak, aku kadang masih kasihan sama Bu Sarah. Sebenarnya dia itu tidak jahat, hanya sepertinya mengalami tekanan batin karena dia anaknya yang tak sesuai harapannya. Tapi dia sudah jahat sama kamu, Wul. Biar dia jera dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lah, adiknya si Johan itu kemana? Kemarin juga kayaknya gak ada di rumah kan? Tanya Bu Betty. Selfie sedang jalan-jalan keluar kota, Bu, jawabku singkat. Tapi dia itu tak pernah jahat padamu kan? Tanyanya lagi. Dia tak pernah main tangan seperti Bu Sarah, hanya mulutnya saja yang kadang kebangetan, jawabku. Dia itu kuliah atau kerja, Wul? Kok kayaknya aku kapan hari ketemu dia dan pria agak tua gitu di mall. Apa itu bapaknya? Tapi kok kelihatannya mesra sih? Tanya Pak Beni. Kuliah dia Pak, dan bapaknya itu sudah lama meninggal. Dan mungkin yang Pak Beni temuin kemarin itu adalah pacarnya. Ya, yang saat ini sedang liburan bersama itu, jawabku. Jangan-jangan dia jadi simpanan ya Wul. Tapi kok gak punya uang sih? Tanya Bu Beni. Ya begitu mungkin Bu, aku juga kurang paham. Cuman kemarin yang membebaskan Mas Johan dari penjara itu ya pacarnya si Selfie. Oh begitu toh. Memang sudah kodratnya hidup di penjara kok pakai dikeluarkan. Akhirnya masuk ke sana lagi kan? Malah sekarang sama ibunya. Orang jahat memang harus mendapatkan balasannya, Wul. Jangan lagi kamu kasihan sama mereka. Apalagi sampai menarik gugatanmu itu, biar kapok, ujar Bu Betty lagi. Akhirnya kami sampai di tempat penitipan motor. Mereka pun akhirnya meninggalkanku. Gegas, aku pun melajukan motorku menuju ke rumah. Hari ini aku harus menuju ke kantor polisi untuk memberikan keterangan dan mengantarkan barang bukti berupa duplikat sertifikat tanah dan rekaman saat Bu Sarah menganiayaku. Sebuah panggilan masuk saat aku angkat. Ternyata itu dari Selfie. Segera aku angkat, aku ingin tahu apa yang ingin dikatakannya padaku. Assalamualaikum, halo Sel, ada apa? Ucapku saat panggilanku terima. Mbak Wulan gak usah sok polos gitu deh, tega banget sih masukin ibu dan Mas Johan ke penjara. Selfie langsung saja berteriak kepadaku. Ya, karena mereka sudah jahat kepadaku, Sel. Jadi aku pun akhirnya tega melakukan itu. Mereka kan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, jawabku enteng. Mbak Wulan tega ya sama ibu, dia kan sudah tua, masa harus hidup di penjara? Katanya sudah menganggapnya sebagai ibu kandung sendiri. Kok tega kayak gitu? Katanya menantu berbakti. Mana? Selfie terus saja menekanku. Aku bukan lagi istri dari Mas Johan, Sel. Aku sudah bukan menantu dari Bu Sarah, dan aku bisa jahat seperti ini juga karena mereka lah yang mengajarkannya. Sudah, apapun katamu, aku tak akan mencabut laporanku. Segera aku matikan panggilan telepon itu tanpa menunggu jawaban dari Selfie itu. Tak perlu lagi menghiraukan Selfie, dia sebenarnya sama saja dengan ibu dan kakaknya, tapi dia memang sedikit cuek sih. Aku kemudian bergegas menuju ke kantor polisi. Kali ini aku berangkat menggunakan taksi online, karena kalau naik motor, badanku rasanya masih kurang fit. Sekalian aku nanti ingin mengecek Novel karena dari kemarin tak lihat sama sekali. Kini aku sudah siap dan tinggal menunggu taksinya datang saja. Aku segera mengecek Novel. Saat sudah berada di dalam taksi, alhamdulillah sudah pencapaian yang luar biasa. Pendapatan yang tertera di aplikasi Novel ini sudah sebanyak gajiku di toko selama 2 bulan. Padahal aku baru menulis selama 3 hari. Rezeki memang tidak pernah tertukar.
dan Allah selalu memberi sesuai porsinya. Perjalanan ke kantor polisi dari rumah kosku memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi kugunakan saja untuk melanjutkan bab. Lumayan, meski tak bisa sampai 1 bab penuh. Sudah lama sebenarnya aku menginstal aplikasi novel ini, namun hanya sebagai pembaca saja. Aku akan sangat terhibur dengan membaca berbagai novel yang tersedia. Tak jarang aku menyisihkan sedikit uang untuk membeli koin. Namun tak semua aku buka, hanya bab-bab yang kurasa penting saja. Namun kemarin ku coba menulis sebuah novel. Saat itu seperti ide cerita melintas di benakku. Novelku itu bercerita tentang pengkhianatan seorang suami kaya raya dengan pembantunya sendiri. Meski penulisanku masih acak-acakan, namun alhamdulillah banyak yang suka. Namun aku tak pernah berhenti belajar untuk memperbaiki tulisanku itu. Harapanku nantinya aku bisa menulis banyak lagi novel dan bisa menghasilkan uang dari rumah. Hingga ketika kandunganku ini mulai membesar. "Sudah sampai ini Mbak," ucap sopir mengagetkanku. Langsung kumasukkan handphone ke dalam saku dan membayar sejumlah uang sesuai aplikasi pada sopir online itu. Di dalam ruangan, aku langsung menyerahkan barang bukti kepada polisi dan mereka pun menginterogasiku. Sekitar 1 jam kurang, semua sudah selesai. "Pak, apa saya boleh menemui tersangka?" tanya aku karena tadi Pak Beni sempat bilang bahwa Mas Johan dan ibunya itu masih di sini menjadi napi titipan saja. "Boleh, silahkan, biar diantar oleh petugas." Seorang petugas kemudian membawaku ke ujung ruangan tempat penjara itu berada. "Mbak mau menemui tersangka yang mana, laki-laki atau perempuan?" tanya petugas itu padaku. Setelah menyuruhku duduk di sebuah kursi khusus untuk menemui narapidana. "Saya menemui keduanya Pak, tapi terlebih dahulu saya ingin menemui Mas Johan." Petugas pun segera membuka pintu sel dan memanggil nama Mas Johan. Dengan menunduk, pria yang sudah kugugat cerai itu duduk di hadapanku. Petugas itu tak pergi, hanya berdiri agak jauh di belakangku. "Ngapain kamu datang ke sini?" ucap Mas Johan sambil memalingkan muka dariku. "Gimana? Puas? Puas sudah membuat aku dan ibu mendekam di sini?" Sebenarnya aku tahu kalau saat ini Mas Johan sangat emosi dan marah kepada aku. Namun semua itu ditekan karena sedang berada di dalam kantor polisi. "Aku kesini hanya ingin mengatakan kalau kemarin aku sudah mengajukan gugatan cerai padamu. Satu yang kuminta, jangan kamu persulit lagi jalanku," jawabku dengan tenang. "Enak sekali kamu ngomong gitu. Dengar ya, aku sudah bersumpah tak akan pernah membuat hidupmu bahagia. Kupastikan kamu akan sengsara karena telah berani memasukkanku kembali ke sini." Mata Mas Johan melotot padaku, namun suaranya terus ditekan. "Kamu itu ternyata tetap tak berubah ya Mas. Meski sudah 2 kali mendapat teguran dari Allah, koreksilah dirimu. Apa hidupmu bahagia selama ini? Dekatkan diri pada Sang Pencipta agar hatimu tenang dan kembali bisa merasakan bahagia." Entah kemana hilangnya Johan yang dulu ku kenal baik dan sayang padaku. "Tolong jangan persulit jalanku, maka aku akan mempermudah jalanmu juga. Kemarin kamu memang bisa lepas dari sini Mas, tapi kali ini siapa yang akan menjaminmu? Kamu itu sudah terlalu jauh meninggalkan Allah. Insaf Mas, taubat, pasti Allah akan memberi jalan terang untukmu." "Halah, kamu itu so alim. Wanita munafik sepertimu tak pantas menceramahiku. Tak perlu kamu atur-atur hidupku. Seharusnya sudah sejak dari dulu kusingkirkan kamu, sehingga tak sombong seperti ini." Mata Mas Johan tetap melotot kepadaku. Buku-buku tangannya memutih. Jika tak ada petugas yang berdiri di belakangku, pasti dia sudah menghajarku. Aku hanya mengingatkan, sebagai sesama muslim terserah kamu. Kamu mau pakai atau tidak. Jadi, jika kamu tetap ingin namamu ada di akte kelahiran anakku, maka jangan persulit gugatanku. Kami tak mengusik hidupmu lagi setelah itu, ucapku. Johan tertawa. "Iya, aku sampai lupa. Kata ibu kamu sedang hamil ya. Anak haram siapa itu? Dasar wanita." LT. Tak pernah kusangka Mas Johan akan berkata seperti itu. Seharusnya dia tahu bahwa aku ini tak pernah macam-macam, malah selalu patuh dan setia kepadanya. Plak.
Spontan ku tampar pipi kanannya itu. Sungguh aku tak terima jika dibilang anakku ini anak haram. Jaga ucapanmu, Mas. Aku ini wanita baik-baik, bukan tukang selingkuh sepertimu. Tega kamu katakan darah dagingmu ini sebagai anak haram. Jahat kamu, Mas, teriakku sambil berdiri. Mas Johan yang tak terima dengan perlakuanku itu langsung berdiri dan akan balik menyerangku. Untungnya dengan sigap, 2 orang polisi memeganginya. Aku tak akan mengakui dia sebagai anakku. Tak sudi juga namaku ada di akte kelahirannya. Ingat ya, aku tak akan membiarkanmu bahagia. Dan pasti, hidupmu akan sengsara karena telah berani mengajukan cerai padaku. Sungut Mas Johan. Maaf Pak, Bu, jamnya sudah selesai dan tolong jangan buat kegaduhan di sini. Ujar polisi yang dari tadi di belakangku. Tolong masukkan kembali tersangka ke dalam sel, ucapnya lagi dengan kedua rekannya. Mas Johan terus saja melotot ke arahku saat kedua petugas itu membawanya. Matanya memancarkan dendam dan amarah yang sangat besar kepadaku. Seharusnya akulah yang marah kepadanya karena sudah selalu membuatku sengsara dan ingin mencelakaiku. Dan jika dia kembali masuk ke sini, itu sebenarnya bukanlah karenaku, tapi karena Allah membalas apa yang pernah dilakukannya padaku. Ibu masih ingin menemui tersangka wanita atau tidak? Tanya petugas itu lagi. Iya Pak, saya tetap ingin menemuinya, karena setelah hari ini saya tak ingin menemui mereka lagi, ucapku. Baik kalau begitu, tenangkan hati dan emosi ibu sebentar ya. Baru nanti saya panggilkan tersangka tersebut, ucap petugas sambil tersenyum mencoba menenangkanku. Ya, benar sekali, aku harus kembali tenang karena kesabaran ekstra harus ditunjukkan saat menemui Busara itu. Pak, saya sudah tenang, tolong. Saya ingin bertemu sebentar dengan tersangka wanitanya, kataku sambil tersenyum pada petugas yang masih berdiri di dekatku tadi. Baik, tapi nanti tolong bicara setenang mungkin agar tak menimbulkan kegaduhan di ruangan ini ya Bu, ucap polisi tersebut yang kujawab dengan anggukan kepala dan senyuman. Polisi itu pun segera berlalu menuju ke dalam sel wanita, yang letaknya bersebelahan dengan sel tahanan laki-laki. Semoga saja aku bisa menahan amarah nanti. Tahu sendiri kan bagaimana pedasnya mulut Busara itu. Namun, aku harus tetap menemuinya untuk meminta maaf dengan semua kejadian ini. Dengan langkah gontai, Busara datang diantar petugas ke arahku. Dia segera duduk di hadapanku, namun pandangan matanya menatap tembok yang berada di belakangku. Mau apa lagi kamu menemuiku? Wajahnya terlihat sangat sebal padaku. Aku ingin minta maaf Bu, jika ibu tak keterlaluan, mungkin aku tak akan melaporkan pada pihak berwajib seperti ini. Ibu juga akan mencelakai kandunganku kemarin. Untung saja dia tetap kuat di rahimku, ucapku. Jadi kandunganmu tidak keguguran? Kali ini Busara menoleh kepada aku dan raut wajahnya berubah. Alhamdulillah tidak. Apa ibu memang ingin anakku ini mati? Tebakku. Alhamdulillah kalau kehamilanmu tak bermasalah. Maafkan ibu ya Wul. Emosi saat itu tak bisa kukendalikan. Apalagi kamu tahu kan jika Selvi dan Johan terus saja berbuat ulah. Jadi ya maaf saat bertemu denganmu langsung saja kuluapkan amarah itu. Ibu benar-benar minta maaf ya. Busara kini menggenggam tanganku di atas meja. Apa aku nggak salah dengar? Ibu mertuaku itu ganti meminta maaf. Dan sepertinya sangat senang mendengar kehamilanku ini. Atau ini hanya kamuflase saja, seperti yang biasa-biasa dilakukan padaku. Agar aku mau mencabut laporanku ini, aku harus wajib tetap waspada sepertinya. Insya Allah aku sudah memaafkan semua kok Bu. Semoga nanti Ibu dan Mas Johan setelah keluar dari sini bisa mendapatkan hidayah dan berubah menjadi manusia yang baik ya Bu. Aku yakin dulu kalian orang baik. Pasti akan menjadi baik kembali setelah semua pengalaman dan pelajaran yang akan didapat nanti. Aku pun kini mengelus tangannya yang sedang menggenggam tanganku. Apa kamu gak ingin mengeluarkan kami dari sini? Mencabut laporanmu? Tanyanya dengan senyum yang sulit kuartikan. Maaf Bu, meski sudah kumaafkan, namun aku tak bisa mencabut laporan ini. Harapanku adalah dengan ini kalian bisa mengambil hikmah dari semua yang terjadi. Beribu maaf ya Bu. Busara tiba-tiba menarik tangannya dari genggamanku. Raut wajahnya pun kembali berubah. Wajah jahat khas mertuaku itu muncul.
Benar kan apa yang tadi terlintas di pikiranku? Kata-kata manisnya itu hanya agar aku mau mencabut laporan, tapi sayangnya aku tak ingin mencabutnya sama sekali. Rasanya sudah terlalu sakit hati ini atas semua yang mereka berdua lakukan padaku. Biarlah kini mereka mempertanggungjawabkan semuanya, agar mereka tahu juga jika aku tegas dan bukanlah Wulan yang polos dan lemah dulu. Kamu ini kan lagi hamil toh, nanti pas nanti akan lahiran pasti butuh banyak duit. Dan juga ngurus anak bayi itu nggak mudah loh Wul. Kamu pasti kewalahan nanti, kan kamu nggak punya saudara kan di dunia ini. Oleh karena itu, cabut laporanmu, perbaiki hubunganmu dengan Johan. Yakinlah kami akan berubah seperti yang kamu mau. Johan akan bekerja keras untuk menghidupimu dan anak itu. Lalu, aku akan membantumu mengerjakan pekerjaan rumah dan juga momong. Aku ini kan sudah pengalaman dalam merawat bayi, Wul. Bu Sarah terus berusaha mempengaruhiku. Aku hanya diam saja pura-pura berpikir, padahal aku hanya ingin tahu sejauh mana dia akan mempengaruhiku. Bayangkan saja, jika kamu tak membebaskan kami dan tetap menggugat cerai Johan, kamu pasti akan kebingungan mencari uang sendiri. Padahal saat hamil, wanita itu harusnya istirahat loh, menenangkan badan dan pikiran. Jika ada Johan, kamu tinggal tiduran dan menerima uang saja. Sementara pekerjaan rumah, biar aku yang melakukan. Enak kan? Ucapnya lagi sambil tersenyum. Aku tak habis pikir, Bu Sarah bisa berkata seperti itu. Apa dia sudah lupa dengan semua yang telah dilakukannya padaku? Apa dipikir aku ini orang bodoh yang mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali? Aduh, Anda salah alamat, Bu. Apa Ibu yakin Mas Johan mau menerima anak ini? Karena tadi dia bilang tak akan pernah mengakui anak ini sebagai anaknya. Malah dia bilang kalau anak ini anak haram, jahat sekali. Malah dia bilang juga kalau aku ini tukang selingkuh. Padahal yang sering selingkuh itu kan dia, Bu. Apa sifatnya itu bisa berubah nanti? Berganti lagi menjadi Mas Johan yang dulu, yang selalu menyayangiku. Loh, tadi Johan bilang seperti itu ya? Kurang ajar sekali dia itu. Kamu orang baik kok dikatain seperti itu sih? Jangan khawatir, jika ibu yang bilang padanya, pasti dia akan nurut. Kamu tenang saja ya, sebenarnya dia itu orang baik kok, hanya saja kemarin itu dia kan tertekan gara-gara bangkrut. Nanti, jika kita sudah bersama lagi, dijual saja rumahmu itu, Wul, untuk modal usaha. Yakinlah nanti kita akan hidup bahagia lagi seperti yang dulu. Ditambah lagi dengan datangnya seorang anak dan cucu yang lucu itu. Seperti yang orang bilang, kita wajib sekali memberi kesempatan pada orang yang ingin berubah. Ya, seperti kami ini yang benar-benar ingin berubah, ucap Bu Sarah lagi sambil tersenyum. Lalu, kalau rumahku dijual, kita mau tinggal di mana, Bu? Alah, gampang itu, kan bisa ngontrak. Yang penting Johan punya modal buat bangun usaha dulu. Nanti kan bisa beli rumah lagi, yang lebih bagus malahan. Ingat, kamu tidak akan bisa hidup tanpa kami, tanpa seorang suami. Kamu akan terombang-ambing di dunia ini, Bu Sarah tetap berusaha meyakinkanku. Segitunya ya, beliau ini mempengaruhiku. Pintar juga setelah rumahku jual, mereka akan menendangku ke jalan. Tapi aku tetap pada pendirianku, dan akan kutunjukkan jika aku pasti bisa sukses tanpa Mas Johan. Ya sudah Bu, aku pikir-pikir dulu deh. Enaknya gimana? Sekarang aku pulang dulu ya, ucapku sambil langsung berdiri dan pergi meninggalkannya. Ku dengar Bu Sarah terus memanggilku dan mengumpat. Terserahlah, yang penting aku tak mau lagi kalian bodohi.